Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskarina Rusdi. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang ilmu kealaman dasar, yaitu tentang bidang-bidang unggulan teknologi kearifan lokal. Materi yang pertama yaitu perikanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perikanan. Di dalam materi ini, masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada faktor kelautan dan menyebabkan eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam atau laut yang ada, tetapi dengan keahlian masyarakat nelayan mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Maksud dari sini itu sumber pendapatan keluarga dari nelayan ini selain dari menangkap ikan dan menjadi pekerjaan utamanya, masyarakat nelayan juga membudidayakan ikan, kemudian bagaimana cara nelayan dalam mengelola perikanan ini dengan di masa era globalisasi atau secara modern. Berarti ilmu teknologi ini sangat berguna di dalam ilmu perikanan, seperti masyarakat nelayan. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana pengembangannya, bagaimana cara penjualannya. Maka nelayan atau masyarakat nelayan ini berpatok kepada teknologi pada era globalisasi. Seperti itu. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang pertanian. Di dalam pertanian ini terdapat beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Pertanian ini adalah kegiatan yang meliputi cocok tanam, perikanan, peternakan, dan kelautan atau kehutanan. Kemudian faktor pendorong pertanian ini yaitu keadaan fisik yang terjadi pada pertanian ini, seperti tanah yang luas dan subur, iklim yang baik, dan lapisan tanah yang gambor dan cukup tebal. Kemudian susunan penduduknya menurut mata pencariannya menunjukkan kurang lebih 10% penduduk Indonesia hidup dari pertanian. Kemudian faktor pendorong pertanian ini yaitu sektor pertaniannya menghasilkan lebih dari 50% dari pendapatan nasional. Kemudian penduduk Indonesia cukup banyak sehingga pertanian membutuhkan banyak tenaga kerja. Kemudian jenis-jenis pertanian ini berdasarkan penggolongannya, pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu pertanian rakyat atau pertanian yang diusahakan oleh rakyat. Kemudian pertanian besar adalah pertanian yang diusahakan oleh perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Kemudian berdasarkan jenis tanamannya, pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu pertanian tanaman pangan atau pertanian yang berupa bahan pangan. Kemudian pertanian tanaman perkebunan atau usaha pertanian yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan perdagangan besar. Kemudian berdasarkan lahannya, pertanian dibedakan menjadi 4, yaitu bersawah, kemudian berladang, bertegal, atau usaha bercocok tanam di lahan kering dengan memanfaatkan air hujan, kemudian berkebun. Kemudian penerapan teknologi informasi pertanian pada beberapa negara di Asia dan Afrika berdasarkan kajian penerapan TIK atau teknologi informasi komunikasi di beberapa negara di Asia dan Afrika, dalam hal ini Cina, India, kemudian Bangladesh, Tanzania, dan Uganda. Diketahui bahwa sebagian negara menerapkan sistem cell center untuk mengatasi permasalahan keterbatasan akses jaringan internet dan penggunaan komputer untuk menjalankan sistem.
Kemudian, semua sistem pertanian yang dikembangkan menggunakan platform teknologi berbasis web dan berbasis mobile. Berarti kesimpulannya, di negara-negara lain, teknologi ini sangat diperlukan dalam pengembangan cara untuk bertani. Kemudian, manfaat meningkatkan produk pertanian. Yang pertama yaitu penerapan TIC dapat meningkatkan hasil produksi produk pertanian. Kemudian manfaat kedua dari penerapan TIC pada sektor pertanian adalah TI mampu mengurangi risiko dalam bisnis pertanian. Melalui pertanian presisi, TI dapat melakukan berbagai produksi dengan lebih akurat. Jadi kesimpulannya itu teknologi ini mampu membudidayakan atau mampu mengakurasi berbagai produk dalam pertanian ini. Kemudian, pertanian modern yang ramah lingkungan akan membuat lahan-lahan pertanian di Indonesia tetap terjaga kualitasnya, sehingga dapat terus dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Jadi dalam penggunaan TI atau teknologi ini, pertanian ini mampu membudidayakan pertanian dan tidak merusak alam, sehingga anak cucu atau generasi berikutnya dapat menikmati atau dapat melihat apa-apa saja pertanian yang dibudidayakan atau yang dikerjakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Merliana Salelo Baja. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kehutanan. Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Di Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh negara yang disebut Megadiversity Country. Penebangan hutan di Indonesia tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode tahun 1985 sampai 1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun. Sedangkan pada periode 1997 sampai 2000-an menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum. Yang A, perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 406 sampai dengan pasal 412. KUHP terbatas hanya mengatur tentang perusahaan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang, atau pasal 406 KUHP. Selanjutnya B, pencurian menurut penjelasan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai. Yang kedua, sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada di Indonesia, diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku. Yang ketiga, sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain. Dalam hal ini, hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani. Yang keempat, dengan maksud ingin memiliki dan melawan hukum. Selanjutnya yang C, penyeludupan. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyeludupan kayu. Bahkan dalam KUHP yang merupakan kehutanan umum terhadap hutan pidana belum mengatur tentang penyeludupan. Selanjutnya D, pemalsuan surat-surat dalam pasal 263 sampai 276, pemalsuan materi dan merek diatur dalam pasal 253 sampai 262. Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa
sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang, dan surat yang dapat dipakai sebagaimana suatu keterangan pembuatan atau peristiwa. Selanjutnya penggelapan dalam KUHP dalam pasal 372 sampai pasal 377 dalam penjelasan pasal 372 KUHP. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya, ahli bahwa pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dapat jalan kejahatan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pertambangan. Aktivitas penambangan apapun bentuknya pasti tidak akan lepas dari persoalan lingkungan hidup. Karena pada hakikatnya melakukan penambangan berarti mengubah tatanan lingkungan. Kapan dan dimanapun kegiatan itu dilakukan akan bersentuhan langsung dengan perusahaan lingkungan. Walaupun demikian, tetap harus diperhatikan dalam pengusahaan pertambangan mengenai aspek kelestarian lingkungan. Pentingnya kearifan lokal sebagai dasar bentuk pengambilan keputusan pertambangan dalam menekankan potensi lingkungan yang ditunjukkan oleh penelitian. Oleh karena itu, terlalu berisiko jika kondisi alam itu dirubah oleh kegiatan pertambangan sehingga kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar dibandingkan manfaat tambang yang dinikmati. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviona. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang petrokimia, yang mana petrokimia ini terkait suatu industri yang bergerak di bidang pengolahan minyak bumi dan gas alam, yang mana industri petrokimia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, industri kimia hulu. Industri kimia hulu ini mengolah bahan dasar menjadi setengah jadi, dan selanjutnya industri petrokimia hilir, yang mana industri petrokimia hilir ini terkait mengolah produk setengah jadi dijadikan produk siap dipakai. Selanjutnya yaitu yang mempunyai jalur pembuatan, yang mana jalur pembuatan ini yaitu terkait jalur gas sintetik, jalur olefen, terus jalur aromatik, dan yang selanjutnya penggunaannya tuh bisa untuk aspal, lilin, polieten PP, petanol. Dan pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang selanjutnya saya akan membahas tentang agroindustri, yang mana agroindustri ini yaitu strategi yang membangun pertanian yang menautkan kearifan lokal. Dalam kearifan lokal yang perlu kita perhatikan yaitu efektivitas dan efisiensi pola tanam, dan yang secara terbaik nomor 2 yaitu teknologi pengolahan tanah yang paling baik, dan yang ketiga teknik penanamannya terbaik, dan 4 sosialisasi komposisinya terbaik, dan nomor 5 sosialisasi dengan intensif. Dengan saya Cucu Cayati akan melanjutkan materi tentang teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Ada syarat teknologi tepat guna, yaitu 1. Layak secara teknis, 2. Mengkonversi sumber daya alam, 3. Memacu industri rumah tangga meningkatkan ekonomi masyarakat, 4. Menyerap tenaga kerja, 5. Meningkatkan pendapat masyarakat memberikan keuntungan secara mudah.
keuntungan secara ekonomi. Ciri-ciri teknologi tepat guna yaitu alat-alat relatif, sederhana dan tidak bergantung pada tenaga terlatih maupun manajemen yang tingkat tinggi. Bersifat labor intensif, bukan kapital intensif sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, membuka lapangan kerja di pedesaan. Dan selanjutnya produksi konsumsi lokal sehingga memutuskan kelaziman mengekspor bahan mentah menjadi bahan jadi. Adapun kegagalan teknik tepat guna yaitu ketidaksiapan masyarakat. Pola pikir masyarakat yang sulit berubah, fasilitas yang tidak terpenuhi hati, pembinaan yang tidak berkesinambungan. Dan juga adapun tahapan teknologi tepat guna, yaitu koordinasi dan konsolidasi tim serta penyamaan dan konsolidasi internal untuk mengamati persepsi antara tim pengabdian, merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pembagian tenaga. 2. Pendesainan teknologi tepat guna, yaitu penyiapan pembuatan. Hal yang dipertimbangkan adalah bahan, peralatan, metode, perakitan, dan gambaran proses kerja. Penyerahan tentang teknologi guna ini, pelatihan dan pemanfaatan teknologi oleh mitra teknologi tepat guna telah selesai dibuat, selanjutnya diserahkan kepada mitra. 4. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini yaitu tepat guna adalah mitra. Aspek peningkatan keterampilan mitra dalam menggunakan teknologi tepat guna yaitu meningkatkan kuantitas produk dan aspek income yang diperoleh mitra. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.